Tema 7 Gaya. Kelas 4 SDIT Al-Ihsan Colomadu Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gaya. Sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Di sana terlihat bahwa ada seorang yang mendorong keranjang menuju rumah. Dan ada seekor hewan yang menarik delman. Hal tersebut terjadi karena adanya gaya. Jadi teman-teman, gaya adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Alat mengukur gaya yaitu dinamometer. Teman-teman perhatikan dinamometer ya. Alat yang di samping itu dinamakan dinamometer. Pengaruh gaya terhadap suatu benda. Gaya dapat mempengaruhi suatu benda. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang awalnya diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Awalnya benda tersebut diam, karena pengaruh gaya didorong ataupun ditarik, benda tersebut bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya adalah pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, maka sepeda tersebut akan melambat dan akhirnya berhenti. Yang awalnya bergerak menjadi berhenti atau diam. Yang ketiga adalah gaya mengubah bentuk benda. Contohnya adalah ketika kita membuat bentuk dari tanah liat ataupun plastisin yang awalnya bulat, tiba-tiba dibentuk menjadi sebuah bentuk. Ada yang terbuat membentuk vas, ada yang membentuk persegi dan lain sebagainya. Kemudian memecahkan celengan. Yang awalnya celengan itu berbentuk hewan, tumbuhan, ataupun berbentuk buah. Ketika dipecahkan maka bentuk benda tersebut akan berubah. Selain itu ada kepala yang benjol. Ketika teman-teman terbentur sesuatu, maka kepala teman-teman akan benjol. Selanjutnya adalah botol ataupun kertas yang diremas maka akan mengubah bentuknya. Yang keempat, gaya mengubah arah benda. Contohnya, bola yang melambung kemudian ditendang, bola yang dilempar kemudian dipukul maka mengubah arah benda. Macam gaya jika dilihat dari prosesnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya sentuh dan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah terjadi apabila gaya bersentuhan langsung dengan benda. Yang termasuk gaya sentuh yaitu gaya otot dan gaya pegas. Misalnya pada saat mendorong meja dan menarik pintu, secara langsung kita menyentuh bendanya. Sedangkan gaya tak sentuh terjadi apabila gaya yang bekerja tidak bersentuhan langsung dengan benda. Yang termasuk gaya tak sentuh yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Misalnya buah yang terjatuh dari pohon secara tidak sengaja. Jadi buah tersebut jatuh secara sendiri, bukan karena diambil atau dijatuhkan. Sekarang adalah macam gaya berdasarkan sumbernya. Sumber adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya gaya. Berdasarkan sumbernya, macam-macam gaya sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun hewan. Contohnya, anak menendang bola, anak memotong kue, anak memindahkan barang, seekor
kuda, menari delman. Manfaat gaya otot yaitu otot manusia untuk aktivitas seperti melompat, berenang, menulis, mendorong, dan menari. Otot hewan digunakan untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan bersifat sementara. Contohnya adalah penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut akan mampu menarik sobekan-sobekan kertas kecil-kecil. Yang kedua, ketika mendekatkan tangan ke layar TV yang baru saja dimatikan, maka rambut yang berada di tangan akan berdiri. Yang kedua adalah listrik dinamis, yaitu listrik yang mengalir atau bergerak dalam sebuah rangkaian listrik. Listrik dinamis umumnya bergerak dari suatu posisi elektronnya yang tinggi menuju posisi elektronnya yang rendah sehingga mencapai keseimbangan. Sumber pembangkit listrik dinamis seperti aki, baterai, generator, dan lain sebagainya. Contoh listrik dinamis yaitu alat-alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Contoh gaya listrik, manfaatnya adalah menyalakan lampu di rumah dan di jalan. Yang kedua, untuk menyalakan mesin cuci, kipas angin, dan alat elektronik lainnya. Yang ketiga yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda ke arah pusat bumi. Gaya tarik yang dialami suatu benda ke arah pusat bumi. Contohnya, jika kita melemparkan benda ke atas, maka benda itu akan jatuh ke tanah. Kemudian, penerjun payung yang terjun dari pesawat akan bergerak ke permukaan bumi. Selain itu, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Manfaat gaya gravitasi yaitu untuk menahan benda-benda yang tetap berada di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, untuk menjaga atmosfer agar tetap berada di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, untuk kegiatan terjun payung. Jadi, sehingga benda-benda yang berada di atas akan jatuh ke bawah karena bumi kita memiliki gaya gravitasi. Maka segala benda itu akan tertarik ke pusat bumi. Kalau kita di luar angkasa, di sana tidak ada gaya gravitasi, maka yang ada adalah kita akan melayang-layang karena di sana tidak ada gaya gravitasinya. Yang keempat adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya, ketika kita mengasah pisau, membersihkan papan tulis, kemudian mengerem sepeda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya semakin besar. Sedangkan semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil pula gaya gesekannya. Sehingga sepatu bola di bagian bawah ada tonjolan pulnya yang berfungsi untuk memperbesar gaya gesek agar sepatu tidak mudah licin. Kemudian rantai sepeda dilumuri oli untuk memperkecil gaya gesek sehingga mudah untuk dikayuh. Manfaat gaya gesek yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Kemudian yang kedua, untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Kemudian yang ketiga adalah untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser. Yang kelima adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda yang elastis. Yaitu gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan dari benda-benda yang elastis.
Contohnya yaitu adalah ketapel, per, skok motor, maupun panahan. Manfaat dari gaya begas yaitu dalam pembuatan spring bed. Kemudian untuk bermain ketapel dan panahan. Yang keenam yaitu adalah gaya magnet, yaitu adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda-benda magnet dibagi menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, dan nikel. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu benda yang lemah ditarik oleh magnet, contohnya tembaga, aluminium, dan mangan. Sedangkan diamagnetik yaitu benda yang ditolak oleh magnet, contohnya kayu, plastik, minyak bumi, air, kertas, karet, seng, emas, dan lain sebagainya. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet yaitu daerah di sekitar magnet yang mendapat pengaruh gaya magnet. Jadi, daerah di sekitar magnet yang mendapat pengaruh gaya magnet disebut medan magnet. Manfaat gaya magnet yaitu untuk menunjukkan arah pada kompas. Yang kedua, untuk mengunci kotak pensil ataupun tas. Yang ketiga, untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Alhamdulillah, cukup sekian. Ustazah ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dengan baik. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.